Makanya Alkitab juga katakan bahwa yang lain Paulus aku kenal. Ingat gak sebuah peristiwa itu? Kalau anak-anak Skewa ya. Tapi setan berkata, kamu ini siapa? Ya. Nah, Anda bisa bayangin, setan aja bisa nggak kenal Anda. Berarti betapa gampangnya setan bisa membohongi saudara. Tiba-tiba di penglihatan itu saya melihat sosok orang gitu. Orangnya pakai jubah putih, terus rambutnya segini, terus dia ada bewok-bewok juga kayak muka-muka orang Yehuda. Tapi pas orang ini ngomong, saya akan memberikan pedang buat gembala kamu. Nah, di situ baru saya bisa ngomong. Nah, tiba-tiba di situ saya baru pertama kali dengar audible. Dengar suara Tuhan audible. Iya, Tuhan ngomong, David, this is my church. Nah, setelah itu saya baru tahu, oh ini Daud. Halo Overcomer dan semua Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk untuk pembahasan vision atau penglihatan dan juga Heaven Invasion yang ada di Gereja Overcomer Church. Pastinya bersama dengan Pastor Berry Pratna. Halo semuanya. Di tengah-tengah kita dan juga para pelihat. Ya, dan kita akan hari ini membahas spesial yaitu mengenai malaikat ya Pastor. Mengenai malaikat, dan kita akan mulai dengan penglihatan Saudara Elvan tentang malaikat yang berjaga-jaga buat hidup Pastor Berry. Jadi pas waktu itu kita full time doa bareng sama Pastor. Hari Senin ya? Hari Senin. Iya. So this is pertama kali kamu dapat penglihatan lihat Daud dan malaikat. Oke. Coba ceritain. Jadi posisinya adalah Pastor duduk di kursi dan kita waktu itu ada di semacam karpet lah gitu. Nah, pas doa tiba-tiba di penglihatan itu saya melihat sosok orang gitu. Orangnya pakai jubah putih, terus rambutnya segini, terus dia ada bewok-bewok juga kayak muka-muka orang Yehuda kan? Oh Yehuda. Oh iya, suku Yehuda Daud ya. Nah, jadi pas penglihatan itu saya mau ngomong, maksudnya siapa nih gitu, kok bisa ada di ruangan itu? Gitu. Kamu lihatnya kayak nyata ya? Kayak nyata bener, Pastor. Oh, oke. Tapi di roh saya nggak bisa ngomong gitu, kayak ada yang nahan lah gitu. Nah. Tapi pas orang ini ngomong, saya akan memberikan pedang buat gembala kamu. Nah, di situ baru saya bisa ngomong. Nah, pas melihat dikasih pedang ini, tiba-tiba saya nengok ke kanan. Nah, nengok ke kanan itu ternyata ada roh jahat, Pastor. Nah, roh jahatnya ini ada dua nih. Pertama itu berbentuk awan gelap, gitu. Nah, itu kayak dia bawa pedang juga. Terus dia kayak mau nantangin begini Pastor. Nah, terus pas saya lihat yang ke kanan lagi ada kepala ular. Dan terus lidahnya keluar gitu. Dan tiba-tiba orang ini ngomong, untuk menghancurkan roh jahat ini butuh pedang ini. Gitu. Nah, itu interesting Elvan sama Aldo. Ya, kita berpikir begini, di dalam kerajaan Allah itu ada apa yang namanya level rohani dan otoritas. Gitu. Jadi ada hal-hal tertentu yang dimana setan juga punya pangkat. Gitu. Semakin kita ini diurapi oleh Tuhan, masalahnya begini, setan mengenali kita. Tapi seringkali kita tidak mengenali siapa kita di dalam Tuhan. Yang paling parahnya adalah banyak anak Tuhan bisa dibohongi. Gitu. Jadi kayak misalnya ada anak, nanti Aldo juga nanti bisa cerita di mana belalang itu ternyata pada waktu Israel masuk tanah Kanaan itu adalah roh jahat yang menempel di mata dan jiwa mereka yang membuat diri mereka melihat diri mereka ada sebagai belalang. Nah, makanya dari penglihatan ini kita bisa belajar secara real. Dulu pada waktu gereja belum mengalami Heaven Invasion ini, kita nggak gitu ngerti gitu loh. Jadi Anda harus tahu bahwa saudara yang mendengar dan saya ini sebenarnya sama nggak taunya apa-apa gitu loh. Tapi sejak ini kekayaan rohani dan saya dapat pengertian bahwa setan itu punya tingkatan. Makanya kita katakan di mana ada penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Gitu. Yang menyerang para gembala dan gereja yang bersifat destruktif itu biasanya adalah kuasa-kuasa gelap, level-level penghulu-penghulu dan penguasa-penguasa. Nah, mereka ini yang memobilisasi orang.
yang memberikan cara pikir, culture, dan juga membuat gereja ngalamin perpecahan dan menyerang gembala. Biasanya menyerang gembala lebih dahulu. Kenapa? Lewat siapa? Selalu setan pakai manusia. Ingat pada waktu Daud ingin digagalkan, selalu setan pakai namanya Saul. Dan begitu banyak hal di tokoh Alkitab. Nah, itu yang kita belajar. Ya, jadi di dalam kekristenan, saudara harus tahu ada level-level rohani, tingkatan-tingkatan rohani, gitu. Setiap gereja pun punya otoritas yang berbeda-beda, gitu. Jadi jangan pernah bangga misalnya gini, kamu harus mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan, itu yang paling luar biasa. Ya, banyak orang tidak mengenal Tuhan dan tidak dikenal Tuhan. Gitu, karena mereka cuman sekedar hati mereka ini mencari sesuatu yang tidak kekal gitu loh. Jadi apalagi makanya Alkitab juga katakan bahwa yang lain Paulus aku kenal. Ingat gak sebuah peristiwa itu? Kalau anak-anak Skewa ya. Tapi Petrus berkata, kamu ini siapa? Nah, Anda bisa bayangin, setan aja bisa nggak kenal Anda. Berarti betapa gampangnya setan bisa membohongi saudara. Gitu. Jadi makanya choose your side di dalam pelayanan, kekristenan, dan hidup ini. Nggak bisa kita mundur dari pelayanan, tiba-tiba, setan tiba-tiba jadi teman coffee shop. Kita nggak bisa. Dia adalah bapak pembinasa. Dari awal dia mencuri, membunuh, dan membinasakan tanpa merciful. Nah, justru berbeda dengan Tuhan. Makanya jangan suka marah sama Tuhan. Dia adalah bapak yang merciful. Gitu. Jadi dari penglihatan saudara Elvan, Anda bisa lihat bahwa setan mengenal kita. Kita harus mengenal senjata-senjata rohani dan juga apa yang di tangan kita. Jubah-jubah rohani. Dulu saya juga nggak kenal. Istilahnya netizen dan saya bodohnya sama lah, istilah kasar gitu. Tapi lewat para pelihat ini, saya bisa melihat bahwa di dalam surga ada tingkatan rohani. Malaikat yang dikirim ke sebuah gereja dan seorang leader itu juga punya tingkatan rohaninya. Gitu. Jadi ayo kita belajar ini nangkap sesuatu gitu. Jadi percuma saudara gereja saudara ini tanda kutip terlihat luar biasa, tapi dalamnya kosong gitu loh. Nah, banyak dari gembala ini nggak mau mengakuin ini karena ukuran mereka adalah size. Saudara, saya tidak ngomong yang besar itu salah, yang kecil itu salah. Saya ngomong adalah tangible hadirat Tuhan. Gitu. Semakin gereja ini mengalami oversight, ketahuan gereja ini punya urapan. Gitu. Ya, jadi itu yang Anda harus kenali dari situ. Apakah gereja saudara berbahaya buat setan, which is memang itu good news sebenarnya. Berarti gereja saudara punya urapan. Nah, kalau gereja saudara ini aman-aman aja, ya mungkin Anda belum dikenal oleh setan gitu loh. Bisa jadi gitu loh. Karena setan itu tahu siapa yang akan berbahaya di masa depan. Gitu. Coba lanjutin, Elvan. Jadi abis selesai itu, saya nggak tahu orang itu sebenarnya siapa. Gitu. Dan saya juga pertama kali melihat sosok ini gitu. Dan selesai doa dan segala macem, akhirnya saya cerita nih ke pastor dan ke tim full time gitu. Ternyata saudara Aldo nih juga melihat yang sama. Di sebelah pastor tuh ada orang. Dan sebelumnya emang saudara Aldo ini pernah lihat Raja Daud gitu. Dan akhirnya pas saya cerita, nah dikonfirmasi ulang nih sama saudara Aldo. Ciri-cirinya ya? Ciri-cirinya. Coba ciri-cirinya gimana Daud pada waktu kamu lihat Raja Daud? Nah, jadi Raja Daud itu pertama dia duduk. Karakternya itu udah benar-benar seorang raja lah gitu. Walaupun dia dengan pakai jubah putihnya tuh kelihatan banget lah gitu kan. Auranya karismanya benar gitu. Dan pas saya melihat itu ya jujur kaget banget pertama kali begitu biasa. Pasti shock. Ya, karena kita semua di gereja Overcomer tuh nggak ada yang lulusan teologi ya dan nggak pernah diajarin juga. Jadi sama-sama orang tanda kutip bodoh awam dan mengalami heaven invasion ini gitu loh. Nah, tapi yang saya heran adalah ketika saya lihat orang ini biasa, saya nggak ada rasa takut sama sekali gitu. Padahal kayak, siapa ya? Kan kalau kita ngelihat roh-roh setan atau apa kan tuh langsung takut apa. Kami ini enggak merasa damai kayak tenang kayak apa ya kayak kenal gitu tapi nggak tahu mukanya gitu. Tapi rohmu berasa kayaknya
Kenal gitu. Nah akhirnya pas udah saya ceritakan, dikonfirmasi sama saudara Aldo dan ngeliat hal yang sama, ternyata itu Raja Daud. Kamu dapat Raja Daud karena Roh Kudus ngomong? Dikonfirmasi sama penglihatan Aldo, Pastor. Aldo juga ngeliat hal yang sama. Di sebelah Pastor itu ada orang, ternyata itu Raja Daud. I see. Waduh, pas pertama kali lihat. Pasti shock ya segala macam. Iya, saya juga shock gitu loh. Karena penting saudara ini belajar gini. Melakukan apapun buat Tuhan seolah-olah karena kita ini hamba, kita tuh nggak ngerasa melakukan. Nah, buat saudara nih yang udah jadi berkat bagi gerejamu, bagi gembalamu atau siapapun yang Tuhan tempatin dalam hidupmu, jangan punya perasaan berjasa. Wow. Karena pada waktu Daud sebelum mati atau meninggal, dia berkata, semua itu all thing is come from you. Yes. Dan siapakah aku dan kaum keluarga aku bisa memberi buat Tuhan. Jadi perasaan seorang hamba itu adalah perasaan yang sangat besar di hadapan Tuhan. Alkitab katakan barang siapa mau jadi terbesar, Anda jadi greatest servant. Gitu. I see. Dan ini bukan pertama kali Daud itu datang pada waktu di mana waktu itu yang kamu lihat? Pertama kali. Iya, oke. Nanti kita lanjutin lagi Elvan ya. Jadi unik sih Pastor. Jadi waktu tahun 2020 tahun lalu saya ingat banget, Pastor lagi nyembah, terus Tuhan hadir. Gitu. Saya lihat, tapi Tuhan pakai tubuh kemuliaannya gitu Pastor. Saya lihat jelas Tuhan ada di sebelah kiri Pastor. Nah, terus tiba-tiba di dalam penyembahan itu saya lihat pertama ada satu orang naik kuda putih, Pastor. Oh, gitu. Oke. Terus dia pakai mahkota. Gitu. Terus dia bawa pedang gitu. Terus di penglihatan itu saya ngeliat dia punya rambut tuh agak segini. Iya, segini, Pastor. Terus warnanya agak coklat-coklat hitam. Iya, terus bewoknya agak tipis-tipis gitu, Pastor. Terus saya nggak tahu gitu, saya kirain itu Tuhan Yesus, tapi Tuhan kan udah hadir gitu. Iya. Tapi bener pas di penglihatan itu saya lihat jelas dia pertama taruh mahkotanya, Pastor. Iya, dia turun dari kuda, dia taruh mahkotanya, terus pedangnya dia taruh, terus jubah dia nyala sih Pastor waktu itu, Pastor. Warna apa jubahnya? Aku lihatnya terang putih, tapi sininya tuh kayak ada emasnya, Pastor. Iya, aku lihat kayak ada cahaya emas yang turun, Pastor. Nah, terus dia cuman kayak buka jubah luarnya, Pastor, tapi dia masih kayak pakai sebuah baju warna putih. Terus dia berlutut, Pastor. Nah, tiba-tiba di situ saya baru pertama kali dengar audible. Dengar suara Tuhan audible. Iya, Tuhan ngomong, David, this is my church. Nah, setelah itu saya baru tahu, ini Daud. Jadi hari itu kalau saudara belajar, kami ini di gereja mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Dan hari itu kita sedang berlutut, kita dilawat Tuhan satu gereja. Dan hari itu Aldo tuh dapat penglihatan Tuhan tuh kayak istilahnya memperkenalkan kepada David, this is my church. Dan buat saya privilege tertinggi adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan itu harusnya menjadi goal seorang gembala dan semua jemaat. Bukan lagi fasilitas. Saudara, manusia itu seperti bangsa Israel dan Tuhan Yesus. Orang yang sama bertepuk tangan, Raja Shalom, Raja Damai, tapi orang yang sama bisa menyalibkan engkau. Jadi cari tepuk tangan surga, cari tepuk tangan dan senyum Tuhan Yesus. Itu melebihi segalanya. Gitu, sejak hari itu sih, Pastor. Sejak hari itu setiap kali Pastor doa, nyembah, kalau ada saksi iman datang, paling sering itu Daud, Pastor. Gitu. I see. Jadi paling sering Daud, terus akhirnya pernah juga, Pastor. Jadi Daud udah hadir gitu, Pastor. Terus di penglihatan itu jelas Pastor lagi angkat tangan, terus Tuhan itu kayak lagi ngerangkul Pastor dari belakang gitu. Nah, terus tiba-tiba saya ngeliat paling pertama itu malaikat tuh berbaris, Pastor, di belakang. Malaikat berbaris rapi banget, Pastor. Nah, terus tiba-tiba Daud itu meletakkan pedangnya di depan Pastor. Gitu. Nah, nggak lama tiba-tiba muncul satu orang lagi, Pastor. Gitu. Jadi saya kaget gitu. Ini orang dia punya rambut ya lumayan panjang sih sebenarnya, Pastor. Lumayan panjang, terus badannya benar-benar berotot. Iya, lumayan tinggi lah, benar-benar gagah gitu. Gagah. Dia datang cuma bawa bukunya tuh segede gini, Pastor. Segede gini. Iya, segede gini. Bawa buku kayak buku zaman dulu gitu sih, Pastor. Benar-benar gede. Terus dia jalan santai. Terus dia kayak senyum ke Pastor, dan dia taruh buku itu di depan Pastor gitu. Cuma memang di penglihatan kan kita nggak bisa nanya gitu. Tapi ya puji Tuhan, tiba-tiba saya dengar suara
malaikat itu kayak bermazmur sih, Pastor. Jadi sebelum orang ini datang, kayak menyambut satu orang ini, dan malaikat itu menyambut ya, dengan kayak bermazmur. Iya. Saya dengar jelas gitu, Pastor. Maka nyanyi malaikatnya. Sambutlah hamba Allah yang setia, Paulus. Wow. Pas kayak gitu ya. Ini Paulus. Nah, saya juga tadi berpikir kenapa harus ada satu mention badannya berotot? Karena Paulus itu pembongkar kemah. Jadi Anda tahu dong, saudara, kayak tanda kutip mungkin pembangun construction juga itu kan istilahnya muscle man semua. Dan itu sampai di surga juga sama gitu loh ya. Gitu ya. Jadi luar biasa. Dan karena Paulus tuh zaman dulu kan Alkitab katakan dia juga kayak entrepreneurship, membuat tenda gitu loh ya, build tenda, dan saya yakin tendanya bukan tenda pramuka, saudara. Itu besar-besar, itu salah satu mata pencarian Paulus, dan luar biasa. Oke. Ya, jadi memang setelah itu sih sejujurnya 2 saksi iman yang saya kaget gitu, Pastor. Benar-benar. Yang sering kamu jumpai di gereja Overcomer, iya. Itu sering banget, Pastor. I see. Iya, Pastor. I see. Iya. Terus balik ke Elvan ya. Van, waktu kamu melihat pedangnya seperti apa yang dikasih? Nah, pedangnya ini jadi di pedang begini. Nah, di atasnya tuh ada bulatan. Nah, itu bulatan itu permata, Pastor. Oke. Nah, pas begini, pas penyambungnya begini. Nah, di sini juga ada kayak permata gitu, Pastor. Warna apa? Yang di atas ini warna merah. Merah. Nah, yang di sini warna kayak biru dongker. I see. Sama ya, kamu juga lihat dari yang sama, mereka lihat yang sama. Nah, kami juga lagi sedang berdoa kalau ada ilustrator ya, yang bisa menggambarkan penglihatan mereka, nanti mungkin bisa kontak kami atau gereja kami, karena ini kami akan buat sebuah buku dan kalau bisa ada gambarnya supaya saudara tahu bahwa ini bukan tanda kutip dongeng, isapan jempol, atau mereka menghayal. Karena nanti ada satu section lagi di mana, ingat gak pada waktu kamu lihat para pelihat Overcomer itu dibawa ke surga? Seperti film Marvel kali ya? Atau Thor ya? Gitu. Karena kita ini orang-orang awam yang background kami itu bukan keluarga pendeta sama sekali. Jadi I think it's too impossible untuk kami menghayal hal-hal yang kayak seperti itu. Gitu. Anda bisa lihat bagaimana mereka bisa mendescription detail semuanya. Jadi ternyata Ibrani 11 ya, kalau nggak salah ya. Ibrani 11 bahwa kita dikelilingi awan dan saksi-saksi iman. Jadi saksi-saksi iman itu bukan sekedar di surga bertepuk tangan, tapi mereka ternyata punya legacy masing-masing yang akan membantu banyak gereja di akhir zaman ini, gitu loh. Gitu. Jadi sebagai gereja Tuhan, Anda jangan pernah berkata kapan akhir zaman. Dari dulu pendeta juga ngomong akhir zaman, berjaga-jaga. Saya selalu berkata di akhir zaman salah satu tandanya akan keluar pencemooh. Gitu. Jadi Anda bisa cemoohkan banyak hal. Saya sekali lagi berkata, ngeroh itu bukan merinding. Anda lewat kuburan juga merinding. Ya kan, pasti kan, karena psikologi. Tapi ngeroh itu adalah berbuah. Bukan nyentrik, bukan aneh, tapi penuh dengan hikmat. Punya hikmat seperti yang Daniel apa yang the spirit of excellence. Gitu. Bukan cuma sekedar gini, spirit of excellence itu bukan berbicara Anda hebat di marketplace. Anda nggak perlu Tuhan untuk hebat di marketplace. Tapi yang saya ngomong adalah kamu sadar, aware, talentamu dipakai buat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan sekalipun di marketplace. Jadi di gereja kami ini kita punya DNA, salah satunya DNA King. Nah, kita punya sebuah value di mana kami ini adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang bekerja di marketplace. Tapi dibalik, kami ini marketplace itu cuman kulit luarnya, tapi kami orang yang berhati seorang imam dan pelayan Tuhan. Gitu. Jadi walaupun kita di marketplace sukses dan segala macam, kita selalu ada satu tali yang mengikat kita ke rumah Allah. Banyak anak Tuhan pada waktu mereka miskin, mereka janjinya banyak lah sama pendeta, sama gereja, sama Tuhan. Tapi pas udah dapat yang mereka mau, mereka gone with the wind. Dan mereka diambil oleh setan, mereka bekerja tanda kutip oleh Firaun. Dan mereka memberikan sisa-sisa hidup mereka, umur-umur mereka, sisa kesehatan mereka buat gereja. Gitu. Makanya gereja nggak bisa berkuasa gitu loh. So, saya berdoa ada mindset yang berubah. Kalian saudara ini cuman hidup 70-80 tahun ini, kata Daud, ada di Mazmur.
Tapi hatimu itu harus isinya adalah seorang imam, seorang king, seorang worshiper. Jadi pada waktu semua berkat itu di tangan, kamu tahu ini akarnya bukan kemampuan manusia, tapi adalah favor of God, the power to get wealth. Itu yang membuat kita bisa mengambil kekayaan. Jadi sekalipun Anda hebat, saya banyak dengar ada banyak bisnismen yang diberkaya tapi nggak menikmati. Atau ada sebuah berkat di depan, nggak bisa ngambil. Kalaupun bisa ngambil, cuma sedikit. Nah, itu yang diberesin bukan bagaimana kamu lebih spend time, lebih gila-gilaan lagi di dunia, salah. Tapi the power to get wealth-nya itu, yang hanya bisa didapat di rumah Tuhan. Dan di dalam pengurapan. Bukan di mana, karena kurang perform di kerjaan, I make more money for future, dan kalian makin gila-gilaan lagi. Saudara, saya selalu berkata, kalau mau cari kekayaan, orang dunia pasti akan lebih kaya. Tapi orang Kristen itu harus menikmati sesuai jatahnya masing-masing. Gitu, ya. Jadi apa yang membuat hatimu contain, itu berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu beda-beda. Ada yang Tuhan tahu punya kapasitas 5 talenta, dikasih 5. Nah, yang 2 juga puas. Karena kalau mungkin dikasih 5, murtad dia. Atau akan hilang di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi setiap orang punya kapasitas masing-masing. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Ya, saya percaya video ini akan juga menjadi berkat buat setiap hidup Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, dengan cara like, dan juga share video ini. Dan pastinya berikan komentar-komentar yang membangun. And last but not least, stay tuned with us. God bless you.